Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anoval Arif dengan NIM 8080220089. Saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karir manajemen sumber daya manusia. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Ada 3 poin dalam perjalanan pengembangan karir. Yang pertama, pada saat karyawan mulai dikontrak, pengalaman kerja di awal-awal pekerjaan menjadi pengaruh yang penting dalam membentuk karir mereka. Dan pada pertengahan karir, yaitu kondisi di mana karyawan sudah mulai menghadapi tekanan dan tanggung jawab pekerjaan yang berbeda pada saat yang bersangkutan mulai dikontrak. Namun pada pertengahan karir ini, karyawan berada pada turning point, yaitu posisi di mana kemendekan karir menjadi perhatian yang serius. Dan yang terakhir adalah masa pra-pensiun. Pekerja menghadapi ketidakpastian akibat kondisi ekonomi, sosial, dan hubungan antar personal. Nah, tujuan dari pengembangan karir ini adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesepakatan karir di perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir mencakupi pengembangan karir individu. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, prestasi kerja. Kemajuan karir sebagian besar bergantung pada prestasi kerja yang baik dan etis. Kemajuan karir umumnya terletak pada kinerja dan prestasinya. Yang kedua adalah exposure. Manajer memperoleh exposure utamanya melalui kinerja dan prestasi mereka. Laporan tertulis, prestasi lisan, pekerjaan komite, dan jam-jam yang dihabiskan. Nah, exposure juga berasal dari peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan melalui keterlibatan dalam asosiasi profesi dan kelompok komunitas nirlaba, misalnya Kadin dan kelompok-kelompok yang berorientasi sipil lainnya. Yang ketiga adalah jaringan kerja, networking. Kontak pribadi dan profesional utamanya melalui asosiasi profesi akan memberikan kontak kepada seseorang yang bisa jadi penting dalam mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Melalui hubungan pribadi antara seorang karyawan dengan karyawan lainnya, dan juga hubungan dengan kelompok profesional akan membentuk suatu ikatan atau jaringan kerja, baik antara karyawan tersebut dengan karyawan lainnya maupun dengan kelompok profesional. Keempat adalah pengunduran diri atau resign. Sejumlah karyawan profesional dan manajer pastinya ingin beralih ke perusahaan lainnya. Sebagai bagian dari strategi karir, dan pengunduran diri ini akan menguntungkan karyawan tersebut, yaitu memperoleh pekerjaan yang lebih bagus atau mendapat promosi dengan penghasilan yang meningkat, serta memperoleh pengalaman kerja yang baru. Namun, untuk menghindari pengunduran diri, Departemen SDM harus berupaya mengembangkan loyalitas karyawan mereka guna mengurangi turnover dan mempertahankan sumber daya manusia pentingnya. Kelima, ada pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah orang memberikan nasihat-nasihat atau saran kepada karyawan di dalam upaya mengembangkan karirnya. Sedangkan sponsor adalah seseorang yang di dalam perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Dan yang terakhir adalah bawahan yang mempunyai peranan kunci. Terkadang bawahan bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sangat khusus sehingga manajer bisa belajar darinya. Atau bawahan bisa melaksanakan peranan kunci dalam membantu manajer di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bawahan seperti ini mempunyai peranan kunci. Demikianlah penjelasan saya dalam pengembangan karir manajemen sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.